Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 5 bab 5 Bahasa Indonesia dengan tema menjadi warga dunia dengan materi membaca teks belajar bersama Bunda. Nah anak-anak, mari kita baca teks dengan judul belajar bersama Bunda. Bunda, sini dong, aku bingung bagaimana cara mengerjakan soal ini. Soal yang mana sayang? Coba dibaca dulu pertanyaannya dengan teliti ya. Jawab Bunda seraya menghampiri Indah. Indah pun menuruti saran Bunda. Ia membaca kembali soal IPA yang dikirim Bu Guru lewat pesan elektronik dengan lebih teliti. Aku sudah membacanya Bunda. Tugasnya mencari 5 contoh adaptasi hewan dengan lingkungannya. Harus mencari contoh yang berbeda dari buku paket. Aku carinya di mana? Tanya Indah dengan wajah bingung. Nah, bila kamu membutuhkan informasi untuk membantu memahami materi pelajaran, kamu juga dapat mencari informasinya di internet dengan memanfaatkan mesin pencari atau search engine seperti Google, Safari, Mozilla, dan lain-lain. Lalu, kamu ketikkan kata kunci dari materi yang ingin kamu ketahui di kotak pencarian. Jelas, Bunda? Apa itu kotak pencarian, Bun? Tanya Indah penasaran. Kotak pencarian adalah kotak pada mesin pencari yang digunakan untuk mengetik kata kunci yang ingin kamu ketahui informasinya. Bunda melanjutkan penjelasannya. Misalnya, kamu ingin mencari informasi tentang adaptasi hewan dengan lingkungannya. Setelah membuka www.google.com atau lainnya, kamu cukup mengetik kata kunci adaptasi hewan di dalam kotak pencarian. Lalu, klik Google Search atau tekan tombol Enter pada keyboard. Nah, kita coba ya sayang. Bunda pun dengan sabar membimbing Indah menerapkan langkah-langkah mencari informasi di internet. Wah, banyak sekali informasi yang muncul tentang penyesuaian diri hewan, Bun. Indah sangat takjub dengan hasilnya. Aku harus pilih informasi yang mana, Bunda? Aku jadi bingung, tanya Indah. Nah, pertanyaan yang bagus, Nak. Pastikan kamu mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Boleh lebih dari satu untuk membandingkan isinya. Setelah itu, saring informasi sesuai dengan kebutuhan. Semua hal tersebut agar kamu mendapatkan informasi yang berkualitas, ujar Bunda di akhir penjelasannya. Wah, terima kasih Bunda. Aku mengerti sekarang cara mendapatkan informasi untuk tugas belajarku, seru Indah bahagia. Indah jadi bersemangat untuk menyelesaikan tugas IPA dengan baik. Nah anak-anak, sekarang jawablah pertanyaan 1 hingga 5 di bawah ini berdasarkan informasi yang kalian temukan dalam teks. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh utama dalam cerita? Iya, Indah dan Ibu. Pertanyaan kedua, apa masalah yang dihadapi tokoh pada cerita? Iya, Indah mengalami kesulitan mencari informasi di internet atau Indah kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Pertanyaan ketiga, bagaimana masalah tersebut diselesaikan? Ya, betul sekali. Indah bertanya kepada ibunya yang menjelaskan langkah-langkah mencari informasi di internet. Pertanyaan keempat, bagaimana langkah mencari informasi yang baik? Ya, mengenali kata kunci, mengetikkan kata kunci pada mesin pencari, memilih membuka tautan sumber terpercaya, dan mencari informasi di dalamnya. Pertanyaan kelima, apa manfaat dari kemampuan riset lewat internet? Ya, kita dapat menemukan informasi dengan cepat, akurat, dan terpercaya. Sekarang tuliskan pendapat kalian terhadap pertanyaan 6 hingga 8 yang terkait dengan penggunaan internet untuk mencari informasi. Menurut kalian, bagaimana cara berselancar di internet yang aman? Bagaimanakah pengalaman kalian saat menggunakan mesin pencari? Dan bagaimana perasaan kalian jika kalian tidak memiliki fasilitas internet untuk belajar jarak jauh? Apa cara lain yang dapat kalian lakukan untuk belajar? Tuliskan pada buku kalian ya. Apa itu kata kunci? Nah anak-anak, pernahkah kalian mendapat tugas mencari informasi tentang suatu hal di internet? Apakah kalian tahu cara melakukannya? Dapatkah kalian menemukan informasi yang dibutuhkan? Nah, kata kunci adalah kata-kata yang diketikkan di mesin pencari untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Mengapa mengetahui kata kunci itu penting? Ya, tentu saja agar kita dapat menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Contoh, sebutkan 5 tempat tujuan wisata alam yang ada di Provinsi Bali. Kata kuncinya adalah wisata alam Bali. Terdiri dari apa sajakah sistem gerak manusia? Apakah fungsi dari sistem gerak tersebut? Ya, kata kuncinya adalah fungsi sistem gerak manusia. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita berlatih. Alia mendapat tugas dari guru untuk mencari informasi tentang beberapa hal. Ayo bantu Alia memilih 3 kata kunci yang tepat untuk mencari informasi. Tuliskan kata kunci pilihan kalian di buku tulis. Pertanyaan pertama, bagaimana memelihara ayam agar menghasilkan keuntungan? Kata kuncinya adalah cara beternak ayam. Pertanyaan kedua, cara membuat telur dadar. Kata kuncinya adalah resep masakan telur. Pertanyaan ketiga, manfaat mengonsumsi telur. Kata kuncinya adalah gizi telur dan kesehatan telur. Nah, anak-anak, kemampuan mengidentifikasi kata kunci dari topik yang ingin diketahui akan memampukan kita menemukan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Nah, sekarang kita akan bermain kode rahasia. Temukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan petunjuk dari kode rahasia di bawah ini. Jika A maka kodenya 1, B kodenya 2, dan seterusnya sampai Z kodenya 26. Pertanyaan pertama, sungai terpanjang di Indonesia adalah? Nah, anak-anak, di situ sudah ada kode angkanya, tinggal kita mencocokkan dengan hurufnya. Ya, jawabannya adalah Kapuas. Pertanyaan kedua, ibu kota negara Italia adalah? Ya, berdasarkan kode tersebut adalah Roma. Pertanyaan ketiga, medali emas pertama RI di Olimpiade didapat dari cabang olahraga? Ya, bulu tangkis. Pertanyaan keempat, masakan tradisional berbentuk bubur sagu adalah? Ya, papeda. Pertanyaan terakhir, lambang sila kelima Pancasila adalah? Ya, padi dan kapas. Selamat, kalian sudah berhasil menebak jawaban dengan benar. Sekarang bermainlah bersama teman, buatlah daftar pertanyaan baru. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.